Ya, kabarnya PDIP akan mengusung Anies Baswedan. Hari ini lagi tengah lobby-lobby ya. PDIP dengan PKB, terus kemudian kabarnya dengan Nasdem begitu kan ya. Lobby-lobby inilah yang kemudian saya kira kalau ada kesepakatan bahwa PKB lah mengusung Anies Baswedan dan kadernya di situ adalah PDIP, saya kira ini luar biasa begitu kan. Artinya apa? Artinya lobby-lobby politik ini kalau memang ini benar-benar terjadi, inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Ini lobby-lobby koalisi PDIP dan PKB mengusung Anies Baswedan di Jakarta ya. Bisa saja karena posisi dari PKB sendiri begitu kan ya, sebenarnya tidak ada masalah untuk mengusung Anies Baswedan, tapi ada gelombang yang kemudian ya menjadi menjadi perubahan di situ begitu, bahwa DPW PKB sudah jelas mengusung Anies Baswedan, tapi DPP pusat nampaknya ada nuansa yang kemudian perubahan yang sangat-sangat luar biasa, dan kabarnya Nasdem sudah berkomunikasi begitu kan ya, menyerahkan langsung kepada Anies Baswedan. Artinya walaupun tidak sama PKB, misalnya dengan dengan Nasdem dengan PDIP, mereka bisa begitu. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi pilkada ini kan sama dengan pemilu yang lain, rakyat berdaulat. Tetapi ada mengkhawatirkan kompetisi karena popularitas elektoral figur-figur tertentu. Sehingga kemudian ada yang tidak mau masuk ranah kontestasi yang sehat itu. Dan itu terjadi, itu bisa dipandang dengan jelas oleh rakyat. Kami mengkhawatirkan terjadinya arus balik, karena demokrasi tidak bisa dibendung. Setebal apapun bendungan kekuasaan itu dibangun, ketika kemerdekaan itu dipenjarakan, maka akan muncul daya gerak untuk melakukan koreksi. Itu yang diyakini dari seluruh pengalaman historis PDI Perjuangan. Ya, dikomunikasikan. Kemarin Pak Anies misalnya datang ke pondok pesantren yang dipimpin oleh Abah Kiai Haji Syarif Hidayatullah. Ya, beliau juga mengkomunikasikan. Jadi ada proses spiritual juga. Jadi kami juga terus bergerak di Sumatera Utara. Kemarin sudah dilakukan apel Satgas untuk menjaga marwah partai. Jadi setiap Sabtu, Minggu kami mengadakan apel Satgas. Tapi kami juga tidak melupakan tugas kerakyatan. Maka kami juga kemarin membersihkan sampah agar sungai-sungai menjadi bersih, menjadi kehidupan yang mendorong kesehatan. Sehingga pergerakan itu terus dilakukan. Di Sumatera Utara kami sudah keluarkan surat tugas buat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Artinya apa? Ada kuda hitam yang bisa melawan mereka begitu kan? Karena kalau mereka melawan sendirian, saya kira tidak bisa. Kita lihat saja Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS sudah mulai dipreteli oleh mereka begitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah PDIP mau ditinggal sendirian begitu. Makanya saya respect sekali kepada PDIP di tengah-tengah pusaran politik yang begitu wow begitu kan ya. PDIP tidak tertarik sedikit pun untuk kemudian ya ikut ya serta dalam hal itu. Karena di dalam mereka kalau toh memperjuangkan nepotisme, memperjuangkan KKN, maka yang kemudian salah satu ya yang ditolak oleh PDIP seperti itu, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Ini keren begitu kan. Makanya rakyat itu ya bersama dengan orang-orang yang kemudian memperjuangkan ya bagaimana demokrasi ke depan. Itu saya kira lebih baik begitu kan. Ya PDIP saya kira bagus begitu kan ya untuk menjadi di tengah-tengah ini. Bahkan ya siapa lagi kalau bukan PDIP yang kemudian menjadi oposisi begitu kan. Bagus. Ketika ada partai mendukung salah satu calon, mau PKS, mau Nasdem, mau Gerindra dan sebagainya, mereka kan sedang menjalankan amanat konstitusi sebagai partai politik toh. Dan kita senang dong. Kita senang, ada Pak Anies maju, kita gembira. Itu loh, semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dalam pilkada di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dan riang gembira dari partai manapun. Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokohnya. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya.
Permintaan Kim nggak akan berpengaruh sama kita. Tapi kalau permintaan rakyat, kan begitu logikanya. Artinya apa? Artinya ada kepentingan-kepentingan di situ begitu kan. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi satu begitu. Ya Nasdem saya kira sudah ada komunikasi ya, mempersilahkan ya mengusung Anies Baswedan dan itu sudah restu dari seorang ya Surya Paloh begitu kan. Artinya secara tidak langsung saya kira kalau ada kemungkinan begitu kan, kalau ada kemungkinan yang dimaksud Sahroni adalah dewa-dewa yang bisa mengatur itu begitu kan ya, para dewa-dewa saya kira nggak tahu lagi begitu kan ya. Terus kemudian dari dari Tempo ini bercerita bahwa pertemuan itu kabarnya begitu digelar setelah tersiar kabar persoalan pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari yang sama. Dalam pertemuan itu kabarnya Jokowi kabarnya meminta Surya Paloh menarik dukungan partainya kepada Anies Baswedan. Tanpa Nasdem, peluang Anies menjadi calon gubernur Jakarta pun meredup. Kabarnya begitu kan. Artinya secara tidak langsung atas perintah siapa begitu. Wah, ini keren ceritanya begitu kan. Ridwan Kamil ini di Jawa Barat. Nah, tadi kalau kita lihat survei di Jakarta kan jauh sekali itu. Nah, sementara di Jawa Barat juga Ridwan Kamil jauh sekali meninggalkan nama-nama yang lain gitu. Nah, kita dengan kemarin munculkan nama Yusuf Hamka. Nah, ternyata kami menilai ya responsnya cukup positif. Visi itu kan bukan hanya sekedar mau menantang-nantang atau men-challenge saja. Kita kan mau menang, ya. Jadi semua perhitungan kalkulasi kita itu kan menempatkan seseorang atau pasangan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik itu kan judulnya at the end semuanya kan mau menang. Ya. Tapi pada kenyataannya adalah kenapa di tengah-tengah itu seolah-olah ada dewa-dewa yang bisa mengatur ini semua. Surya Paloh aja keok begitu kan. Atas siapa? Kabarnya ya siapa lagi kalau bukan rezim itu begitu kan ya. Bahkan beberapa petinggi partai itu bercerita bahwa PDIP ya akan mengajukan calon wakil gubernur Jakarta itu ya jika berduet dengan PKB ya. Dua nama politikus PDIP yang muncul adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan yang juga mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, dan Ketua Bidang Kebudayaan PDIP sekaligus ex-Gubernur Banten Rano Karno. Ketua Badan Pemenangan Pemilu dari eksekutif ya Deddy Storus mengatakan bahwa pengurus partainya belum membahas calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Belum dibahas, tapi realitasnya hanya bisa dengan PKB. Kabarnya begitu kan ya. Dua politikus PDIP bercerita petinggi partainya juga intens berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Bahkan Ketua PDIP Jawa Timur Said Abdullah kerap menjadi ya penghubung dengan Anies Baswedan. Said tidak merespon permintaan wacana yang ditayangkan Tempo, tapi Anies mengaku berkomunikasi dengan ya utusan dari PDIP. Ini kita lihat saja.